Salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan pekerjaan jalan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan melakukan pemeriksaan terhadap peralatan Asphalt Mixing Plant atau AMP, gunanya untuk mendukung jaringan jalan nasional di wilayah Kalimantan Selatan. Pemeriksaan terhadap komponen-komponen AMP ini bertujuan untuk peningkatan kinerja peralatan AMP itu sendiri dalam mendukung pembangunan dan peningkatan jalan nasional. Untuk itu, pemeriksaan tahap pertama akan dilakukan kepada AMP milik PT Lidis Harta Borneo yang akan diperiksa oleh tim pemeriksa kelaikan operasi peralatan produksi campuran aspal atau AMP BPJN Kalimantan Selatan. Pemeriksaan tahap pertama ini dilakukan kepada peralatan dalam keadaan mati. Kemudian diperiksalah satu persatu komponen asphalt mixing plant. Sobat BPJN Kasel, saya Hari Nirawan melaporkan dari AMP PT Lidis di Kabupaten Tanah Laut di Bati-Bati. Pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tahap 1, yaitu meliputi kelengkapan komponen daripada unit AMP. Oke, kita sekarang berada di posisi cold bin atau tempat penampungan material sebelum masuk ke unit pencampur aspal. Di sini kita sudah saksikan antar cold bin ini sudah diberi penyekat. Jadi fungsi penyekat ini sebagai partisi antara fraksi agregat yang ada, jangan sampai agregat yang fraksinya halus ataupun kasar nanti tercampur. Jadi kita fungsikan di sini sebagai pemisah. Jadi agregat yang sudah masuk ke sini diharapkan sudah sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Sedangkan di sini kita bisa lihat sistem cold bin ini berbeda dengan yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, bahwa di sini adalah menggunakan pengatur kecepatan atau speed. Ya, speed ini artinya dia tidak menggunakan sistem gemetar yang menggunakan pegas, tapi menggunakan sistem pengatur otomatis yang bisa dikendalikan dari ruang operator. Dan kita bisa lihat di sini di bawah juga tersedia conveyor belt yang membawa ini nanti naik ke arah dryer melalui conveyor belt di sebelah. Posisi dari conveyor belt atau conveyor dingin yang berfungsi mengalirkan material dari hot bin masuk ke dalam ruang pemasukan di dryer. Dan nanti akan dilakukan pemutaran di dalam silinder tabung itu untuk mengeringkan pasca agregat. Kita akan saksikan dryer atau silinder pengering yang menggunakan sistem piston. Di sini bukan sistem menggunakan rantai chain, dan kita bisa lihat ada motor penggerak. Ya. Motor penggerak ini berfungsi untuk memutar silinder ini sampai waktu tertentu dan temperatur yang kita setting nanti di ruang operator. Ini elevator atau komponen dari pencampur aspal yang berfungsi mengalirkan agregat yang sudah dikeringkan dari dryer untuk naik ke screen. Kita bisa lihat komponen sini adalah mangkok atau bucket. Ini ada rantai atau chainnya. Ini adalah anti as pemutar di sini. Mesinnya ada di atas untuk memutar. Ini berfungsi mengalirkan agregat tadi untuk masuk ke screen di atas, sehingga nanti akan dibagi sesuai dengan fraksi aturan komposisinya, sesuai yang di setting di ruang operator. Ini adalah komponen dryer, dan ini kita bisa lihat ada komponen namanya burner. Burner ini berfungsi untuk memanaskan atau menyemburkan api ke dalam dryer ini, sehingga agregat yang tadi masuk dari cold bin akan diputar di sini dalam suhu tertentu dan waktu tertentu, kemudian akan dialirkan melalui corong pengeluaran ini masuk ke hot elevator untuk dibawa ke screen di atas. Kita bisa di sini, ini ada identitas dari alat ataupun identitas AMP yang menjelaskan bahwa ini jenisnya adalah asphalt mixing plant, modelnya ACP 1000, kapasitasnya adalah 60 sampai 80 ton per jam atau 60-80 ton per hour ya.
ada serial number juga, dan ini tahun produksi 2016. Biasanya alat ini diberikan label ataupun identitas berdasarkan nomor seri dari produksi masing-masing pabrik. Kita berada di unit pengumpul debu atau dust collector yang berguna untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran dan sisa-sisa abu daripada proses pengolahan agregat dan aspal tersebut. Dia bisa dikeluarkan melalui corong yang ada di atas dan dia juga dialirkan ke dalam kolam-kolam penampungan seperti ini. Jadi kita menggunakan wet dan dry system ya, jadi untuk mengurangi polusi udara ataupun polusi berdampak terhadap lingkungan. Jadi material-material yang berat ataupun sedimentasi yang partikel berat akan dialirkan ke dalam kolam-kolam seperti ini, sedangkan yang ringan nanti akan dibuang seperti abu-abu kecil melalui corong yang ada. Ini kondisi generator set atau unit penggerak untuk AMP sendiri. Ini menggunakan unit turbin dan dilengkapi dengan 2 unit baterai atau aktif ya, dan ini sudah dilepaskan dalam suatu ruang genset yang tertutup. Ini bisa lebih awet dan bisa lebih mudah untuk operasional maupun pemeliharaan gensetnya sendiri. Ini unit tangki-tangki aspal yang dengan dilengkapi pintu penyalur yang sudah dibungkus dengan pelapis untuk menjaga suhu temperatur aspal tidak berturun. Kemudian juga kita sudah lihat di sini dilengkapi dengan pelindung sehingga nanti menghindari ketika kena percikan air atau hujan untuk lebih terjaga suhu yang akan sampai ke dalam pak mil atau mixer di atas. Juga dilengkapi dengan termometer. Nah, ini nanti mengindikasikan berapa suhu yang ada di dalam tangki-tangki penyimpanan ini. Karena suhu atau temperatur merupakan hal yang sangat penting dan utama di dalam pengoperasian unit pencampur aspal. Karena suhu yang digunakan di sini harus sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tetapkan di dalam spesifikasi umum Bina Marga. Jangan sampai suhu itu berkurang ataupun kelebihan. Jadi ada range yang kita tetapkan dari 130 sampai 150 derajat Celcius. Komponen yang dinamakan dengan oil heater atau pemanas, komponen pemanas tidak langsung, karena dalam penggunaan AMP ini biasanya ada yang menggunakan pemanas langsung dan tidak langsung. Ini merupakan bagian pemanas tidak langsung atau dikenal dengan nama oil heater. Oke Sobat BPJN, pada hari ini kita telah melakukan pemeriksaan tahap 1 AMP atau Aspal Mixing Plant atas nama PT Widis di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dan kebetulan saya saat ini sedang didampingi oleh pemilik AMP, Bapak Dika, dan juga di sini ada Pak Dedi sebagai operator. Nah, kira-kira Pak Dika, alasan Bapak kenapa jadi melakukan sertifikat proses ini, didasari kepentingan apa atau ada diperlukan? Saya karena membuat sertifikat untuk kelancaran di saat lelang dan mengetahui kelayakan untuk pekerjaannya AMP-nya apakah sudah bagus atau tidak. Gitu, Pak. Jadi harapannya mungkin dengan sertifikat itu Bapak Dika mengharapkan AMP ini bisa terjaga dan kualitas prosesnya kan bisa bagus. Kemudian di sebelah saya juga ada Pak Dedi nih sebagai operator. Pak Dedi, berdasarkan hasil pemeriksaan kita bersama tadi tentang kondisi dan kelengkapan komponen, kira-kira menurut Pak Dedi apakah pemeriksaan yang kami lakukan ini sudah sesuai standar yang diketahui dalam perawatan alat, ataukah ada masih hal yang perlu ditambah atau diberi tambahan lagi? Saya kira pemeriksaan untuk perawatan di AMP sesuai, sudah benar, sesuai prosedur. Untuk yang alat-alat untuk yang mungkin ada kerusakan bisa kita perbaiki, mungkin nanti perawatan kita bisa lebih atau lebih
ya. cepat. Kira-kira harapan Pak Dedi dengan hasil pemeriksaan kita tadi, pertama kan kita lihat ada sedikit perbaikan Pak ya, terutama pada sambungan atau join tadi, kemudian ada sedimentasi di kolam penampungan, dan juga ada sedikit lubang di gas kolektor Pak ya. Itu kira-kira berapa lama Pak Dedi bisa dilaksanakan perbaikannya? Estimasi Pak Dedi lah. Estimasi 1 hari selesai. Satu hari cepat sekali Pak Dika ya. Material juga tidak ada. Oh tidak ada material yang diadakan. 1 hari bisa. Dan saya juga terima kasih, mungkin harapan saya juga jadi antara pemilik di sini Pak Dika, di pabrik Pak Dika dan operator Pak Dedi ini saling memahami lah bahwa artinya keperluan Pak Dedi memperbaiki ini bukan semata-mata untuk keperluan Pak Dedi tapi juga untuk kepentingan perusahaan. Jadi kita di sini bersinergi bersama-sama dari operator, dari owner dan pihak kami balai juga, artinya harapan kami juga AMP Bapak di sini ini bisa tersertifikasi dan kualitas dan mutu aspalnya pun terjaga. Asphalt Mixing Plant merupakan alat yang cukup vital dalam proyek jalan sebagai alat produksi campuran aspal hot mix sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, memerlukan perawatan yang cukup baik. Di samping itu, perlu pula teknisi atau operator yang menguasai komponen pada